Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang obrolan bersama caleg. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel satu dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa nih guys, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Riau 1, nomor urut 7. Siapa dia? Beliau adalah Widi Yolanda. Iya, gimana? Ini ya. James Bond. Baiklah, apa kabar Mas Widi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Iya, ini kita bincang-bincang sedikit nih. Dulu Anda duduk sebagai orang nomor 2 di partai berwarna hijau. Sekarang Anda pindah ke Partai Nasdem ini. Apa sih maksud dan tujuannya? Boleh cerita sedikit nih? Tukar suasana. Tukar warna. Tukar suasana. Kayaknya warna dongker lebih adem. Gitu ya. Bukan karena suatu pilihan partai tersebut mendukung yang lain gitu paslonnya. Ya, secara tak langsung. Saya tidak langsung ya. Iya, baik. Baik. Untuk diketahui bahwasanya tadi sudah saya sebutkan, Mas Widi ini caleg di DPR RI, Dapil Riau 1, kebetulan satu dapil nama beliau ini ya namanya cukup beken juga guys. Dengan nama-nama yang kayak Rita Zahara, Ya, Bang Asri Auzar, tokoh-tokoh tokoh-tokoh Riau dan senior ini. Bagaimana Anda menyikapinya sendiri gitu? Karena ini aku kan mewakili dari generasi muda. Oke. Karena masih hitungannya muda, umur baru 31 tahun. Ada jauh beda guys. Aku selalu tuh kampanye, selalu menyampaikan umur masih 31 tahun. 31 atau 39 nih? 31, statusnya juga lajang. Nah, jadi sambil nyelam minum air, iya, sambil cari suara, sambil cari jodoh. Oh iya. Ada dua maksud tujuannya nih guys, mencari suara sama mencari jodoh. Luar biasa. Apa aja yang telah Anda lakukan khususnya di 7 kabupaten itu kan? Ada Pekanbaru, ada Bengkalis, ada Meranti, ada Rohul, ada Siak dan lain-lain lah. Di mana basis-basis yang mungkin bisa Anda untuk memperoleh suara lah dari sana. Jadi boleh saya sampaikan, boleh. Dalam perjalanan politik, mungkin kalau kita ulas sejarahnya agak kepanjangan. Singkat aja. Nggak cukup dengan waktu 20 menit. Tapi memang saya dibesarkan oleh keluarga dari partai politik, yaitu air cucuran atap pasti jatuhnya ke apa juga. Betul. Tapi yang kemarin kan bajunya hijau. Ya, itulah apa dinamika politis yang memang itu kejadiannya menjadi tren hari ini. Karena seperti kita ketahui, hampir seluruh tokoh politik nasional banyak ganti baju. Ya. Ya, jadi dari tadi yang ditanyakan, memang kita berbasis di Kota Pekanbaru. Karena saya lahir besar di Kota Pekanbaru, tapi memang dari beberapa kabupaten yang sudah saya coba turun, ternyata punya banyak kesamaan visi dan misi dengan Partai Nasdem hari ini, yaitu mengusung perubahan ya. Kita ketahui Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan hari ini beliau sudah datang ke Pekanbaru ya, dengan agenda yang begitu super banyak, super ketat, super sibuk gitu kan. Saya hari ini belum sempat ngeliput beliau. Nah, basis mana aja yang Anda harapkan Anda untuk bisa mendapatkan suara tersebut? Otomatis Pekanbaru kan kita ada hitung-hitungan ada lebih kurang 1 juta penduduk. Kalau DPT kita Pekanbaru mungkin sekitar 770.000. 770.000 DPT, oke. Ya, jadi memang Pekanbaru jadi basis terbesar. Dan hampir seluruh caleg DPR RI memperebutkan suara di Kota Pekanbaru. Tapi saya bukan bagi warga Pekanbaru. Partai Nasdem nggak banyak janji, tapi yang jelas saya buat tagline besok di oplet sudah launching. Apa itu? Bocorkan dong. Nasdem menang, Pekanbaru bebas banjir. Nasdem menang, Pekanbaru bebas banjir. Jika Anda duduk
Enggak, bukan bicara duduk nih. Hampir bisa dibilang jika Nasdem menang. Jika Nasdem menang. Karena fokus kami memang ini kan sesuai tingkatan. Seperti di Kota Pekanbaru itu tingkatnya pasti dengan Pak Wali Kota. Nanti yang setelah terpilih pada 2024 sampai selanjutnya. Jadi kami sudah dari internal partai sudah mengawal ini apa yang menjadi masalah di setiap kabupaten kota. Terkhusus Kota Pekanbaru memang masalahnya nggak banyak. Tapi sebenarnya banyak masalahnya. Semua masalah banjir guys, masalah sampah guys, masalah parkir. Ya kan nggak banyak tuh. Banyak ya. Hanya beberapa poin, tapi hampir di seluruh daerah di Kota Pekanbaru. Berapa suara untuk Mas Widi di Kota Pekanbaru sendiri? Ya makanya kalau untuk DPR RI mungkin kita lihat perolehan suara di 2019 hampir rata-rata yang incumbent yang sedang duduk sekarang itu mencapai di atas 30-40 sampai yang paling tinggi Pak John Rizal dari Partai PAN itu 77.000. Ya, jadi kalau mau aman terpilih itu harus di atas 70.000. Zaman 70.000 cukup lumayan banyak juga guys. Kalau kalkulasinya itu hampir 1 GBK. Karena basis di Pekanbaru sendiri itu adalah orang bilang dapil neraka, karena memperebutkan khususnya dapil Riau 1 ini cukup banyak ya. Di antara ada 18 partai, ada 7 calon yang duduk di setiap 126 orang untuk memperebutkan itu. Ya kita Mas Widi khususnya harus pandai-pandai nih strateginya nih. Apa? Kalau saya pribadi mungkin pengalaman dari orang tua memang jejaring itu penting. Jejaring arti kata kalau baru mencalon, baru membuat jaringan itu nggak ada waktunya. Nggak ada waktu. Karena kita di Pekanbaru ini saja ada 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Tentu sangat sulit untuk menjangkau hampir ribuan RT-nya di Pekanbaru. Berbeda dengan di daerah, mungkin di daerah ada kepala desa atau apa yang bisa kita tapi terkhusus Pekanbaru ini unik sebenarnya. Jadi kalau narasi yang dibangun hampir yang pemilihan 2019 yang menang itu kan PKS di Kota Pekanbaru. Itu bangun narasi. Enggak karena money politik atau apa. Ya, kalau sistem PKS dia sistem jaringan. Jadi saya sudah mempelajari, mungkin ya itu kita lihat hasilnya nanti. Kita tunggu karena beliau ini bersaing dengan Aulia juga guys. Karena rekan satu dia termasuk dari generasi yang sama, hanya 1 tahun di bawah umurnya. Ya tentu kami dari kami berdua yang muda tentu ingin bagaimana Riau ke depan banyak diisi oleh anak-anak muda. Bukan berarti kita meninggalkan yang tua, tidak, tapi kayaknya untuk mengerjakan dapil Riau 1 yang 7 kabupaten luasnya, saya rasa memang tenaganya yang kuat. Kebayang untuk dapil Riau 1 ini ada 7 kabupaten yang akan disinggahi. Ada pengalaman nggak di dapil mana atau di kabupaten mana yang Anda terjun di situ kemudian diterima oleh masyarakat? Makanya saya selalu sampaikan di setiap kunjungan sosialisasi, memang masyarakat di Provinsi Riau, terkhusus di daerah-daerah di luar Pekanbaru. Tadi yang ditanyain kan ini daerah mana yang istilahnya menerima Mas Widi ketika turun khususnya di daerah kabupaten? Ya hampir memang yang inginkan perubahan. Tadi. Kalau bicara daerah, hampir dari 7 kabupaten ini semua memanggil kita. Yang belum sampai Widi untuk melangkah itu 1 Kabupaten Meranti. Pasti. Karena sebenarnya bukan karena masalah waktu aja, karena yang daerah yang kita sudah jalani seperti Bengkalis, Dumai itu aja udah pusing menanggapi undangannya. Kita kejar pula yang jauh, yang
Kalau bahasa awaknya sikocapang sikocapeh. Iya. Jadi tidak dapat di sana, tidak dapat juga di sini. Jadi fokuskan dulu yang sana, karena di Kepulauan Meranti itu kita tahu bahwa basis ada di Tuan Nasir di situ. Iya. Iya kan. Nah, pengalamannya tadi kita bicara partai lah. Partai sekarang kan Nasdem kan, apalagi dia mengusung Anies, memang cukup apa ya? Cukup bergairah juga. Ya, cukup ada aura positif juga bagi pemilih ataupun ya dibandingkan tahun 2019 kemarin kan kita ketahui bahwa antara kampret dan kadrun itu. Nah, di Anda sendiri untuk memperkenalkan Nasdem sendiri bagaimana di daerah-daerah? Per hari ini dengan tagline Partai Nasdem sederhana. Nasdem menang itu ya? Enggak, Anies presiden, Nasdem juara. Oh iya. Jadi itu bisa dijelaskan nggak tuh, Anies presiden, Nasdem juara secara logikanya memang ikut lomba kah gitu? Iya, jadi namanya ini kan pemilu ini kan sama seperti lomba kesebelasan. Hampir semua punya baju, semua punya nomor. Jadi memang siapa yang menjadi pemenangnya itu nanti pasti ada. Jadi pemenang nomor 1, 2, 3. Makanya dari Partai Nasdem berharap dengan terpilihnya Pak Anies sebagai Presiden Indonesia nanti akan membuat Nasdem menjadi partai juara. Partai juara, karena partai berkuasa lah kalau bahasa ininya kan. Partai berkuasa dan juga paling banyak di parlemen lah. Itu gitu ya. Mungkin ada statement terakhir yang mau disampaikan kepada pemirsa. Untuk jangan lupa pilih gitu ya. Untuk channel 1 kan namanya, untuk channel 1 penonton setia, terima kasih sudah menonton kami dengan waktu yang singkat. Mungkin belum banyak yang bisa dipaparkan di podcast kita sore hari ini, tapi kami berharap dari Partai Nasdem, terkhusus saya sendiri, kita punya harapan ke depan bagaimana Indonesia itu bisa maju jauh dari yang seharusnya. Jadi bagaimana nanti ke depan selepas pemilu 2024 siapapun yang terpilih, semoga nanti bisa menjadi kinerjanya bisa menjadi harapan bagi rakyat, khusus rakyat dari Provinsi Riau. Karena di Provinsi Riau ini bisa dikatakan negeri yang kaya, tapi masih banyak jauh ketinggal di bawah status status yang lebih baik. Lebih baik. Baik, itu tadi statement ataupun closing penutup dari Mas Widi Yulanda. Ingat tanggal 14 Februari jangan lupa coblos nomor 7 berurut 7 untuk di DPR RI. Partai Nasdem nomor 5. Nomor 5. Jadi ingat, jangan sampai menggunakan money politik. Hindari money politik. Coblos tanggal 14 Februari. Siapapun pilihan kita, itulah yang terbaik untuk bangsa dan kedepannya. Saya Eka Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.